Kita akan bersama membahas satu topik, Bethlehem atau Migdal Eder. Menilik misteri tempat kelahiran Sang Mesias. Dan baiklah kita mulai. Beshem Ha'af Verben Vedua HaKodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Bethlehem, Migdal Eder. Migdal Eder memang ada di kawasan Bethlehem dan kita akan membahas dua bahasan. Yang pertama adalah pro kontra kelahiran di kandang domba ataukah di rumah family. Dan yang kedua kita akan mempelajari bersama satu polemik kalau lahirnya di Migdal Eder, mengapa matinya tidak di Bait Allah. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu bahasan mengenai pro kontra kelahiran di kandang domba ataukah di rumah family. Saya suka dan tidak terlalu terusik dengan adanya beberapa penafsiran terhadap apa yang dipahami dari Alkitab. Dan di sini ada satu kata-kata mutiara dari tradisi Yahudi. Argument for the sake of heaven. Ezo hi mekaloket shehi leshem shamayim.
Zo makaloket Hillel vishamai. Ve eina leshem shamai. Zo makaloket Korah vekol adatu. Argumen apa yang demi kerajaan surga, yaitu argumentasi di antara murid-murid Beit Hillel dan Beit Shammai. Dan argumen apa yang tidak demi kerajaan surga, yaitu argumentasi dari Korah dan teman-temannya yang akan mengkudeta kepemimpinan dari Musa. Jadi kita berargumentasi tidak apa-apa, itu biasa dan itulah pentingnya dari pembelajaran bersama setiap orang berdiskusi. Karena iman itu harus diteliti dengan akal. Thomas Aquinas berkata, intellectus quaerens fidem. Seperti Rabbi Shaul juga mengatakan, jadi apakah yang harus kau buat? Aku berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa juga dengan akal budiku. Jadi berpikir dan mengimani sesuatu itu juga harus dikonfirmasi dengan intelektualnya. Argument for the sake of heaven. Argumentasi, perbedaan tafsir yang demi kerajaan surga itu bagaikan seperti yang ditulis oleh Raja Salomo, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Barsel ve barsel yachat ve ish yachat bene re'ehu. Dan yang pertama di sini, yang merasa kayaknya nggak cocok kalau Yesus Kristus itu harus lahir di kandang domba yang hina, yang kotor, yang bau. Jadi di sini kemudian ada pemikiran. Yang mikir ini bukan orang sembarangan, dia seorang profesor, namanya Profesor Ian Paul, yang tidak menyetujui pemahaman atau penafsiran bahwa Yesus lahir di kandang domba. Nah, yang kedua juga seorang profesor yang kita mengenal semua, Profesor Joas Adi Prasetya. Tampaknya Yesus Kristus itu tidak diterima atau tidak dipahami atau tidak dimengerti kalau harus lahir dengan suasana penolakan. Jadi Tuhan Yesus, Allah yang inkarnasi itu harus lahir dalam keramah tamahan. Kedua pandangan ini mari kita pelajari bersama, dan saya tidak mengatakan pandangan ini benar, yang itu salah, yang ini bertentangan dengan Alkitab. Saya menghargai setiap penafsiran. Itulah kenapa kelas di malam ini dibuka untuk bersama-sama kita mempelajari, menghargai pendapat yang berbeda, juga penafsiran-penafsiran yang berbeda. Nah, saya adalah penganut 70 wajah Torah. Bahwa kitab Torah itu bisa dibaca dalam 70 makna. Dan ini merujuk kepada bermacam-macamnya penafsiran yang bisa berbeda antara satu teolog dengan teolog yang lain. Penafsiran atau pandangan yang berbeda dari pemikir yang satu dengan pemikir yang lainnya. Jadi di sini saya ajak kita semua untuk menghargai apapun dari para pemikir, dari dua profesor tadi. Kita harus belajar dari banyak guru. Jadi misalnya Anda malam ini saya sebagai pemapar, mungkin di antara Anda ada yang menganggap saya sebagai guru. Oke, terima kasih. Tetapi Anda jangan menaruh saya sebagai guru utama. Anda harus punya guru-guru yang lain. Kata Profesor Eli Lysorking Eisenberg, dosen saya, dia mengatakan, learn from others, never copy them. Dan Tim Keller, dia seorang pemikir, dia juga seorang teolog yang terkenal sekali. When you listen and read one thinker, you become a clone. Kalau Anda hanya belajar dari satu guru, nganggap cuman guru itu yang benar, lain nggak ada, terus di luar pemaparan dari guru itu terus disalah-salahin, itu Anda cuman jadi cloning. Ini kalau Anda hanya punya satu guru. Kalau Anda punya dua guru, two thinkers, you become confused karena guru yang satu bilang begini, guru yang lain bilang begitu. Kalau Anda punya 10 guru, 10 panutan, 10 lecturer, you'll begin developing your own voice. Anda sudah mulai dapat menggali pemahaman Anda sendiri. 200 or 300 thinkers. Anda membaca banyak buku, berlatih dari banyak pemikir, mendengarkan banyak paparan dari para intelektual, and you become wise and develop your own voice. Nah, saya ingin kita semua berlatih untuk menghargai pendapat, walaupun pendapat itu berbeda dengan yang biasanya. Ada juga pemahaman dari Hugh the Saint yang dikutip oleh Eric Urbach. Jadi dia mengatakan kalau ada satu orang yang nganggap kampung sendirinya itu paling hebat, paling bagus,
Dia adalah seorang pemikir pemula. The person who find his homeland sweet is a tender beginner. Kalau ada pemikir yang bisa menerima kampung-kampung lain itu juga bagus, nah pemikirannya itu sudah mulai kuat. Nah, kalau seseorang pemikir yang betul-betul pemikir, dia akan menempatkan dirinya ketika dia berada di tempat manapun dia menjadi seorang yang asing. Jadi, baiklah kita belajar bersama-sama tentang pemikiran dari dua profesor yang merasa nggak layak deh kalau Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang kotor seperti kandang. Dia harus lahir di rumah seorang family. Nah, jadi di sini Yesus tidak lahir di kandang domba, gagasannya adalah kandang itu hina, bau, bukan tempat yang layak sehingga harus diharmonisasikan dengan bela rasa kemanusiaan. Yesus Kristus itu semestinya lahir di sebuah rumah yang ramah. Jadi kita belajar dari teolog yang pertama, yaitu Profesor Ian Paul dari Theological Seminary Houston, Amerika, yang telah mempelajari Alkitab dari bahasa Yunani kuno. Dia menjelaskan pendapatnya pada blognya dan melalui tulisannya yang berjudul Jesus Really Wasn't Born in a Stable. Dia berpendapat Yesus Kristus tidak lahir di kandang domba dalam sedih dan kesepian, melainkan di dalam rumah dikelilingi oleh keluarga dan sahabat dan keluarga. Demikian juga ada teolog yang kedua, Profesor Joas Adisaputra, seorang pendeta dari Gereja Kristen Indonesia GKI, doktor teologinya lulusan dari School of Theology Boston University Amerika Serikat. Melalui sebuah tulisannya yang berjudul Natal Berdana, Ruang Keramah Tamahan di akun Facebooknya tahun 2012. Jadi menurut Profesor Ian Paul, gagasan bahwa mereka berada di sebuah kandang, jauh dari orang lain, sendirian terbuang secara tata bahasa dan budaya itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Beliau mengajukan satu kata yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 7. Pemahaman Yesus Kristus lahir di kandang domba itu tidak sesuai dengan studi budaya Israel kuno. Apakah benar demikian? Dan dia memandang bahwa Lukas 2 ayat 7 yang ada kata Yunani kata luma adalah kekeliruan jika kata luma itu diartikan sebagai penginapan atau motel atau hotel atau inn. Dia mengajukan bahwa kata luma harusnya diartikan sebagai ruang keluarga. Ada yang mengartikan ini ruang tamu. Oke, kita uji apakah kata luma itu harus mutlak diartikan ruang tamu atau ruang keluarga. Ternyata di sini saya memiliki buku dari tulisan Alfred Edersheim yang punya tebel banget, halamannya 1000 lebih. Ya, mungkin ini tebelnya sekitar 9 senti. Atau lebih, bisa 10 kali ya. Jadi pada halaman 208 dan 209, apakah betul kata luma itu harus diartikan sebagai ruang keluarga atau ruang tamu? Di sini melalui penelitian dari Alfred Edersheim, bukunya itu ditulisnya tahun 1883. Dan pada saat itu, kata luma ternyata sudah menjadi polemik. Artinya itu inn atau hotel ataukah ruang tamu. Nah, di sini Alfred Edersheim mengatakan kata luma tidak dapat diartikan sebagai ruang tamu karena Exodus 4 ayat 24. Di situ cerita mengenai Musa yang dia lupa menyunat anaknya. Kata luma itu nggak bisa diterjemahkan sebagai ruang tamu, tetapi harus diartikan sebagai tempat penginapan. Nah, ini argumentasinya Alfred Edersheim pada halaman 208 pada buku The Life and Times of Jesus the Messiah. Nah, di sini Profesor Ian Paul mengatakan kalau kata luma diartikan motel atau tempat penginapan itu keliru, harusnya ruang keluarga. Tapi di sini saya punya buku The Life and Time of Jesus the Messiah, Lukas 2 ayat 7 itu harus diartikan sebagai inn, motel, tempat penginapan. Dia mengajukan pendapatnya bahwa Exodus 4:24 nggak bisa diartikan ruang tamu. Memang lahirnya di Bethlehem dan di kawasan Migdal Eder. Bethlehem adalah kotanya, Migdal Eder adalah wilayahnya atau kawasan tertentu, kawasan yang khusus pada zaman
masih adanya Bait Allah di Yerusalem, Migdal Eder ini adalah kawasan pemasok domba-domba untuk dipersembahkan sebagai korban di Bait Allah. Kata lumah yang kata Profesor Ian Paul tadi nggak bisa diartikan sebagai motel, tapi harus diartikan sebagai ruang keluarga atau ruang tamu. Ternyata di Keluaran 4 ayat 24 dalam Septuaginta, penerjemah Septuaginta menggunakan kata lumati dalam bentuk datif. Kalau kata luma itu bentuk nominatif, ini bentuk datifnya, tapi akar katanya sama. Kata lumati atau kata luma diterjemahkan dengan tempat bermalam, nggak bisa diterjemahkan sebagai ruang tamu atau ruang keluarga, nggak bisa. Untuk Keluaran 4 ayat 24. Kata dalam bahasa Ibraninya itu malon. Malon ini adalah tempat penginapan. Para rabi Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi menerjemahkan malon sebagai kata lumati. Di dalam perjanjian baru hanya ada 3 kali kata luma. Markus 4 ayat 14 itu memang bisa dalam artian guest room. Lukas 2 ayat 7 di King James itu diartikan sebagai tempat penginapan. Dan Lukas 22 ayat 11 ini diartikan sebagai guest room. Saya bisa menerima bahwa ini diartikan sebagai guest room atau guest house, yaitu tempat penginapan. Tapi kalau itu diartikan hanya ruang tamu dari bagian dari sebuah rumah, yaitu tidak mutlak. Karena satu kata bisa bermacam-macam arti. Jadi nggak bisa dimutlakkan bahwa penerjemahan kata luma menjadi tempat penginapan itu mutlak salah. Nggak bisa diartikan mutlak salah seperti pendapatnya dari Profesor Ian Paul tadi. Menurut Ian Paul, seharusnya pasangan dari Maria dan Yusuf ini disambut hangat oleh para keluarga. Nah, ini kan masa sih Allah yang inkarnasi, Mesias yang dijanjikan itu diwarnai dengan penolakan waktu dia hadir. Dengan menyebut silsilah dari Yusuf yang adalah keturunan dari Daud, demikian juga Maria, masa sih nggak punya keluarga di Bethlehem? Bukankah Bethlehem itu adalah kota Daud? Nah, jadi pemikiran Profesor Ian Paul ini oke, kita baca sebagai satu perbandingan bahwa Yesus dianggap tidak lahir di kandang domba, tapi lahir di sebuah rumah, atau tepatnya di ruang keluarga, di rumah saudara dari Yusuf. Tapi masalahnya, kenapa Alkitab tidak menyebut siapakah saudara Yusuf atau saudara Maria? Siapakah sanak mereka? Tidak disebutkan, dan ini masih menimbulkan tanda tanya. Pada saat yang sama, menurut Profesor Paul, tempat yang paling alami untuk meletakkan bayi yang baru lahir adalah palungan yang berisi jerami di tingkat bawah, tempat biasanya para domba diberi makan, dan untuk mendukung pendapatnya ini, Profesor Paul mengutip sejumlah literatur. Misalnya tulisan dari Kenneth E. Bailey yang memberinya landasan budaya Palestina yang memahami rumah tempat Yesus yang dilahirkan, dan Prof. Paul ini menyandarkan pendapatnya pada sebuah paper akademis, sebuah jurnal yang terbit pada tahun 2010 yang ditulis oleh Stephen Carlson yang berjudul Accommodation of Joseph and Mary in Bethlehem, dan secara khusus menyoroti kata luma tadi. Dan kemudian ini pendapat dari Profesor Joas yang mengatakan bahwa ruang tamu itu penuh. Dengan penjelasan yang lebih lugas, Profesor Joas mengatakan bahwa kisah Natal, khususnya versi Lukas, menunjukkan bahwa kata luma itu harus diartikan ruang tamu atau ruang atas. Nah, ini pendapat yang mirip dengan Profesor Ian Paul tadi. Profesor Joas mengatakan kalau itu penginapan itu harusnya padokleion. Seperti yang ditulis dalam Lukas 10 ayat 34, kata yang dipakai ketika Tuhan Yesus memberikan cerita mengenai orang Samaria yang baik hati. Karena Yusuf dan Maria itu pulang kampung ke Bethlehem untuk mengikuti sensus, maka sangatlah mungkin, nah ini pendapat secara nalar, mungkin dong tinggal di rumahnya kerabat. Jadi karena kemungkinan mereka terlambat, jadi ruang-ruang tamu itu sudah terpenuhi karena perjalanan yang tersendat, maka nggak ada tempat, nggak ada ruang tamu bagi mereka. Maka kemudian si tuan rumah itu memberikan tempat yang hangat untuk melahirkan. Yang berbeda dengan Prof. Paul tadi, kalau Prof. Paul itu membayangkan Maria melahirkan di ruang utama di suatu rumah dari saudaranya Yusuf.
di mana para keluarga itu berkumpul menyambut dengan sangat bahagia. Dan di sini Prof. Joas menduga tuan rumah itu mempersilahkan Yusuf dan Maria ke tempat yang lebih tenang. Yang lebih tenang itu ya nanti yang ada palungannya itu. Dan sesuai bentuk rumah-rumah orang Yahudi pada masa itu, satu-satunya kemungkinan adalah menempatkan Yusuf dan Maria di ruang bawah karena nggak ada pilihan lain. Kalau memang itu ruang tamu yang dihuni oleh sanak saudara dari Yusuf, mungkin nggak sih justru Maria yang sedang hamil besar ini harus dikorbankan, ditaruh di ruang bawah? Apakah tidak mungkin bahwa anggota keluarga yang lain tuh ngalah? Kok nggak ngalah sih? Kok justru Maria yang ditaruh di ruang bawah? Tapi ini adalah pemahaman dari beberapa teolog yang kita hormati. Profesor Paul dan Profesor Joas berpendapat kisah Natal itu bukan soal penolakan, tetapi sebuah hospitality, bukan hostility, tapi hospitality, dan tidak etis menerima orang asing, stranger, sebagai tamu, dan bahkan sahabat. Dan Prof. Joas di sini dengan pemikiran ini menunjukkan bahwa kemanusiaan masih memiliki sisa kekuatan untuk menghadirkan kebajikan. Nah, sama pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Ian Paul dan Prof. Joas. Saya mau tanya, siapakah pemilik rumah itu? Kenapa nggak ditulis namanya? Karena ini tempat yang sangat penting, bukan? Kelahiran dari Mesias yang dijanjikan. Seharusnya tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Kenapa tidak disebut siapa pemilik rumahnya? Jadi dari pro kontra kelahiran di kandang domba atau di rumah family, ya nggak apa-apa, silakan. Untuk berpikir secara manusiawi, rasanya nggak etis masa Mesias yang dijanjikan kok lahir di kandang domba, harusnya di ruang family. Karena kandang itu hina, kandang itu bau, kandang itu bukan tempat yang layak, sehingga harus diharmonisasikan dengan rasa kemanusiaan. Yesus Kristus harus lahir di rumah yang ramah. Saya memandang bahwa dua penafsiran tadi adalah penafsiran yang tercabut dari rangkaian sejarah Perjanjian Lama karena para penafsirnya adalah teolog-teolog Barat. Dua-duanya adalah lulusan dari Sekolah Teologi Amerika. Dan ini juga tercabut dari nubuat-nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Sang Mesias yang memang penuh dengan paradoks. Kaitan Natal itu berkait erat dengan Paskah. Natal adalah soal kelahirannya, Paskah itu soal kematiannya. Dan ini sangat berkaitan. Dan Natal pertama di kandang domba untuk menunjukkan kaitannya justru. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Karena kelahirannya, berita kelahiran itu sekaligus berita kematian korban untuk penebusan dosa. Gelar bagi Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dan ini merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 yang dimana sang pemberes dosa itu harus remuk. Si tumit itu harus remuk. Dan ini juga penggenapan dari Yesaya 53 yang bahkan Mesias itu menderita. Dan kedatangannya sudah dikatakan dalam Injil Yohanes itu penuh dengan penolakan. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi dalam penolakan memang. Bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini yang dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Jadi jangan diharapkan bahwa ada sambutan meriah, ya, karena memang demikian. Ketika dia datang, orang-orang itu tidak mengerti bahwa dia sang pemilik alam semesta ini, bahwa dia adalah Adon Olam, dia sang penguasa semesta. Ayat 11 lebih jelas lagi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, idios, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi di sini Yohanes 1 ayat 11 bicara mengenai penolakan. Jadi kalau Prof. Joas tadi tidak menerima ada penolakan, seharusnya kehadiran Yesus itu bukan hostility tapi hospitality. Tetapi di sini Yohanes 1 ayat 11 bicara mengenai
Hostility justru. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi, apakah Yesus itu lahir di kandang? Saya bilang iya. Tapi apakah kandang hina? Saya mengajukan bukan. Tapi Anda nggak perlu khawatir pada kesan menyedihkan pada kelahiran Yesus Kristus yang di kandang domba yang kita anggap kandang ya kandang, kandang bukan istana, maka kandang itu hina. Nah, tapi kan ada beberapa teolog yang mengatakan nggak mungkin lah masa Yesus lahir di tempat hina, harus lahir di rumah yang penuh kehangatan, penuh keramah tamahan. Maka saya mengatakan, betul Yesus lahir di kandang tapi bukan kandang hina. Karena Yesus Kristus tidak lahir di sembarang kandang rumah tangga. Jadi kandang ini bukan milik rumah tangga yang kotor di belakang atau bahkan di bawah. Tetapi kandang domba di kawasan Migdal Eder di kota Bethlehem. Dan ini bukan kandang hina. Sebagaimana kandang rumahan. Melainkan suatu tempat suci dalam pantauan imam-imam di Yerusalem. Sebab tempat ini untuk memasok domba-domba yang sempurna yang akan dipersembahkan bukan setiap hari raya saja, tetapi dipersembahkan setiap hari di bait Allah. Nah, kelahiran Yesus Kristus di bumi mendapat sambutan kolosal. Kalau ketakutan masa nggak disambut dengan hangat? Kelahiran Yesus disambut dengan nyanyian kolosal yang luar biasa agung. Siapa yang menyambut itu? Para malaikat di surga. Ditulis dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 18. Jadi inilah kehangatan. Kehangatannya datang dari surga, tetapi manusia memang belum mengenalnya saat itu. Maka ada penolakan dan Yohanes 1 ayat 11 tadi dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia, menolak dia. Jadi supaya tidak terkesan menyedihkan, ya, kita harus melihat kandang domba tempat Yesus dilahirkan itu bukan kandang biasa, bukan kandang rumah tanggaan, tapi sebuah tempat yang suci, bukan kandang hina. Kita baca ayatnya. Lukas 2 ayat 6 sampai 18, ketika mereka di situ tibalah waktunya Maria untuk bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan kain lampin yang dibaringkannya dalam palungan, bahasa Ibraninya evus atau patni, bahasa Yunaninya, karena tidak ada tempat bagi mereka rumah penginapan, kata luma. Kata luma untuk Keluaran 4:24 nggak bisa diartikan sebagai ruang tamu. Tetapi secara konteks diartikan sebagai malon atau tempat penginapan. Maka penerjemahan tempat penginapan di sini tidak dapat mutlak disalahkan. Nggak bisa mutlak disalahkan. Ya, biar aja King James tetap menulis in, tempat penginapan, dan juga LAI juga menulis sebagai tempat penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Karena memang semua ternak-ternak yang ada di kawasan Migdal Eder di Bethlehem adalah binatang-binatang yang akan dipersembahkan ke bait Allah setiap hari dipasok dari Bethlehem ini. Nah, kemudian ada sambutan kolosal yang sangat hangat dari kerajaan surga. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka ini siapa? Para gembala. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kalian kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Sang Mesias. Tuhan disebut Tuhan. Tuan, Tuan segala Tuan-Tuan. Di kota Daud, Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin terbaring dalam palungan. Evus atau patni bahasa Yunaninya. Anda perhatikan di sini. Para gembala itu nggak nanya, kandangnya siapa? Kandang rumah yang mana? Karena memang mereka bukan para gembala biasa. Mereka adalah para gembala yang bertugas di kawasan Migdal Eder yang memasok domba-domba yang sekiranya nanti akan dipersembahkan di bait Allah. Domba yang sempurna.
Nah, maka para gembala ini nggak perlu tanya di kandang rumah siapa, enggak. Mereka langsung tahu karena mereka bekerja di situ. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Di sini ada sambutan yang luar biasa hangat. Jadi Profesor Joas nggak perlu khawatir. Ada sambutan hangat kok dari surga para malaikat. Kemuliaan dari Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, para gembala langsung menuju kandang domba yang dimaksud. Nggak usah nanya-nanya. Sherlock dong, Sherlock dong. Rumah yang mana? Kandang domba rumah siapa? Enggak. Jelas ini bukan kandang domba hina milik perorangan. Jenis rumah tangga enggak. Lalu mereka langsung cepat-cepat berangkat menjumpai Maria karena mereka ada di padang menuju kandang domba. Nah, kandang domba di sekitar tanah suci itu enggak seperti gubuk-gubuk kandang, enggak, tetapi gua-gua yang dijadikan kandang bagi ternak-ternak. Jadi kalau ada kesempatan ke tanah suci, kandang-kandang domba itu ditaruh di gua-gua karena memang secara topografinya itu memang begitu. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan, Evus atau Patni. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan ini satu contoh lagi bahwa kata Evus yang juga dalam Septuaginta itu diterjemahkan menjadi patni, itu memang dalam artian palungan. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Jadi memang ada palungan. Jadi di sini baiklah kita membaca ayat selalu jujur lurus apa adanya, yaitu sistem pembacaan ayat secara pesat, bahwa Evus ya Evus, Patni ya Patni, palungan ya palungan. Jangan diartikan lain, hanya untuk mengharmonisasi secara kemanusiaan. Kayaknya enggak deh, masa Yesus lahir di tempat yang hina. Kata Evus digunakan oleh Elias Hatter untuk menerjemahkan kata patni di sini mengenai palungan. Dan kata luma diartikan oleh King James sebagai the inn atau tempat penginapan. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan penerjemahannya karena kata luma dalam Exodus 4 ayat 24 tidak bisa diartikan sebagai guest room dalam suatu rumah. Nggak bisa. Tapi harus diartikan sebagai tempat penginap. Orthodox Jewish Bible juga mengatakan bahwa Evus itu adalah animal feeding trough. Dan kata luma tadi oleh OJB, Orthodox Jewish Bible, ini Alkitabnya orang Yahudi yang percaya Kristus, bahwa kata luma diartikan sebagai malon atau inn, tempat penginapan. Ya sudah, demikian saja gitu. Satu lagi mengenai halakahnya orang Yahudi, harus kita pahami bahwa orang Yahudi itu mereka itu punya tata krama. Kalau menerima tamu, apalagi tamu yang diterimanya itu adalah seorang ibu yang hamil besar yang mau melahirkan. Tentu saja secara kemanusiaan masa kalau masuk ke rumah sananya terus sementara kamar-kamar yang lain itu sudah penuh terus dibuang di bagian belakang di tempat yang ada makanan untuk ternak terus melahirkan di situ. Kan ini justru lebih nggak masuk akal lagi kan? Nah, jadi logika para teolog barat ini tidak masuk dalam ketimuran tata krama halakahnya orang Yahudi. Menyambut tamu, Hagenasat Orchim, bagi orang Yahudi merupakan tindakan cinta kasih, hospitality. Dan itu masuk dalam gemilut hasadim. Misalnya kalau itu memang rumah dari sanak mereka, rumah keluarga. Masa yang masih sehat nggak mengalah?
Bukannya mereka yang sehat-sehat pindah ke belakang terus mempersilahkan ibu yang sedang hamil besar ini ada di kamar yang lebih mumpuni di dalam suatu rumah, ya kan? Nah, justru ketika Maria dan Yusuf itu di rumah keluarganya, kalau harus dibuang ke belakang, ini nggak cocok dengan halakannya orang Yahudi. Dan itu mencederai gemilut hasadimnya orang Yahudi, hospitality-nya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kayak kita. Kita kalau kedatangan tamu, tamu itu kita kasih tinggal di kamar kita, kita yang tidur di sofa, atau kita yang lagi gelar tikar, atau taruh kasur di bawah. Kita yang ngalah kan? Begitu bukan? Nah, jadi pemikiran-pemikiran ini bukan untuk menyerang, tetapi saya ingin Anda dan saya berpikir bersama-sama. Kenapa mereka meninggikan gemilut hasadim? Karena mereka berpendapat bahwa menghargai tamu itu seperti menjamu malaikat. Dan tradisi ini berasal dari mana? Tradisi ini berasal dari tata kramanya Bapak Abraham, Abraham Avinu, yang ditulis dalam Kejadian pasal 18 ketika Abraham mendapati tamu agungnya, 3 tamu agung. Bagaimana Bapak Abraham ini menjamu 3 tamu agungnya itu dengan sangat baik. Dan itu merupakan menjamu malaikat dan itu diikuti oleh segenap orang Israel yang masuk dalam halakannya orang Yahudi yang disebut sebagai gemilut hasadim, hospitality, cinta kasih. Dan kata Evus Patni ini, ya memang Evus, ya memang palungan, ya memang tempatnya makanan ternak. Dan Yesus memang harus di situ karena kehadiran Yesus yang harus lahir di kandang domba adalah sebagai penggenap semua domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah sebagai korban pengampunan dosa. Maka Yesus harus lahir di tempat yang sama, yaitu di kandang domba, di Migdal Eder. Kenapa? Karena Migdal Eder itu bukan sekedar kandang biasa, tetapi satu tempat yang suci, dan Alfred Edersheim itu menyebutnya sebagai Temple of Sacrifice. Karena dia yang memasok semua domba-domba yang ada di bait Allah, yang dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa. Kemudian ada yang bertanya, kalau Yesus harus dipaksakan lahir di kawasan Temple of Sacrifice, di kawasan Migdal Eder, di kota Bethlehem, dan nggak boleh di rumah orang, nggak boleh di hotel, nggak boleh di rumah sakit, tapi harus di kandang domba. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus matinya tidak di bait Allah, tapi di Golgota? Nah, gimana nih cara jawabnya?